Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Wakil Bupati Wajo, sahabat saya Pak Amran, yang saya hormati segenap jajaran pengurus pusat Pondok Pesantren As-Adiyah yang hadir pada kesempatan ini, baik langsung maupun melalui Zooming. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas, para peserta musker, Bapak Ibu para undangan yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala seakan menjemput rangkaian acara kita di Pondok Pesantren As-Adiyah, mulai dari muktamar yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya kira inilah muktamar yang paling pertama dihadiri oleh pejabat negara setingkat Wapres. Biasanya musyawarah kerja itu pada organisasi lain setahun setelah pemilihan atau muktamar. Tapi alhamdulillah Pondok Pesantren As-Adiyah malah hanya berlangsung beberapa minggu langsung melakukan musker. Saya kira ini yang tepat, karena inilah nanti yang akan mendirect, menuntun kita untuk melakukan sesuatu di Pondok Pesantren As-Adiyah. Alhamdulillah juga kemarin kita menyaksikan ada berkah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hujan deras begitu mendarat Pak Menko Polhukam di Makassar, di sini juga hujan keras. Tapi istirahat 1 jam di bandara, maka akhirnya Pak Menko di sela-sela hujan mampu terbang dan juga sampai ke tempat sini, langsung juga hujannya berhenti. Dan saya kira inilah musker yang pertama As-Adiyah dihadiri oleh setingkat Menko. Bukan hanya itu, Pak Wakil Bupati, bukan main 2 dirjen, ya, bahkan ada 3 setingkat eselon 1, ya, karena Pak Sesmenko juga hadir. Posisinya Sesmenko itu eselon 1. Dihadiri juga kemarin Dirjen Pendidikan Islam, dan tidak tanggung-tanggung membawa serta 2 direkturnya, dan Dirjen Bimas Islam dengan juga membawa serta beberapa pejabatnya. Dan alhamdulillah Pak Wakil Bupati, ini juga suatu prestasi yang ditampilkan teman-teman pengurus pusat As-Adiyah. Mulai pembukaan
sampai pada rangkaian penutupan ini, sepertinya hanya sedikit di antara peserta yang meninggalkan tempat, karena memang kita bisa maklumi ada yang pulang ke Jakarta, ada yang kembali ke Makassar karena ada alasan penting. Tapi kualitas dan kuantitas pesertanya ini bertahan. Bahkan sampai tadi sore, ya, sepertinya tidak ada penurunan semangat. Semuanya bersemangat. Makin terakhir, makin bersemangat mengkritisi semua rumusan-rumusan yang telah dikerjakan. Karena memang strategi kami Pak Bupati, ya, jadi seluruh materi-materi Musker ini kita sudah rumuskan, bahkan sudah semi pleno sebetulnya, ya, karena kita sudah redaksikan semua yang kita akan bahas di dalam Musker ini, sehingga Musker ini istilahnya kita hanya datang untuk mengetok palu. Saya bisa bayangkan, ya, 12 tambah 2 lembaga berarti 14. Kalau seandainya nanti di sini baru kita akan rumuskan 5 hari Musker belum selesai-selesai. Inilah strategi kita bagaimana menciptakan suatu kondisi lebih cepat dan lebih tepat dalam sebuah mekanisme kerja organisasi. Alhamdulillah tepat waktu. Saya berterima kasih kepada steering yang sangat cerdas menyiasati waktu sehingga rangkaian Musker ini berakhir pada malam ini seperti yang kita jadwalkan bersama. Tentu kami berterima kasih kepada Pak Wakil Bupati. Pak Bupati juga hadir, Pak. 2 bupati yang hadir pada pembukaan, yaitu Bupati Wajo dan Bupati Bone, ya, alhamdulillah. Jadi ditambah juga dengan Pak Kapolda, Pak Nana, ya. Ditambah juga dengan Kasdam, jadi petinggi-petinggi Sulawesi Selatan, kecuali Pak Gubernur yang diwakili. Dan alhamdulillah berkah itu semuanya, maka kami sudah melihat media-media nasional kita sudah viral, dan ini satu bentuk sosialisasi yang bagus, ya, untuk Pondok Pesantren As-Adiyah. Pertanyaannya muncul, kenapa Musker ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas? Pak Bupati yang kami hormati, Pak Wakil Bupati, ya, sebetulnya ada beberapa alasan. Pertama, bahwa mengantisipasi banyaknya tamu-tamu kita yang datang, supaya ada spirit kebersamaan. Biasanya kalau kita lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini di tempat pelaksanaan atau tempat lembaga itu, pesertanya itu keluar masuk, mau ceramah dulu, mau ngajar dulu, akhirnya pulang pergi, jadi tidak konsisten. Tapi kalau di sini satu-satunya jalan keluar adalah hanya jalan raya yang di tengah danau yang terbelah ini. Nah, tentu mikir kalau mau kemana ini. Ini tempat namanya Desa Ujung dunia, tempat pembuangan anak jin di sini dulu. Alhamdulillah, dan betul kawan-kawan juga saya melihat sangat senang. Tuan rumah Pondok Pesantren Al-Ikhlas juga mulai dari cleaning service-nya, bersemangat juga menerima tamu-tamunya sampai pimpinan. Ini membuktikan bahwa Pondok Pesantren As-Adiyah dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas benar-benar kembaran, ya. Karena pendiri Pondok Pesantren Al-Ikhlas ini adalah alumni tulen Pondok Pesantren As-Adiyah, bahkan mulai dari kelas 3 ibtidaiyah sampai terakhir PGA 6 tahun, ya. Ditambah pimpinan dan para pengelola
di Pondok Pesantren Al-Ikhlas ini juga adalah rata-rata dari alumni Pondok Pesantren As'adiyah. Jadi rohnya sama. Karena itu atas nama Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As'adiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas atas kontribusinya menyelenggarakan penuh pelaksanaan musker ini, dan ini adalah satu bentuk kontribusi Pondok Pesantren Al-Ikhlas kepada bapaknya, yaitu Pondok Pesantren As'adiyah. Saya kira Pondok Pesantren Al-Ikhlas tidak keberatan kalau nanti pada suatu saat kita akan pakai lagi. Ya. Yang kedua, Pak Wakil Bupati, sekaligus kita juga memperkenalkan bahwa dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, Pondok Pesantren Al-Ikhlas ini tadi pagi ya benar-benar teman-teman dari lekuk-lekuk Pondok Pesantren ini dikunjungi sampai ke dapur yang paling dalam, yang pasti tidak ada tikus, tidak ada kecoa. Ini satu bukti bahwa kebersihan pondok pesantren yang ada di sini seperti itu tidak dibuat-buat, karena sengaja kami tidak menyampaikan kepada Pondok Pesantren Al-Ikhlas bahwa teman-teman ini akan mengunjungi sampai ke dapur yang paling belakang, dan alhamdulillah seperti itu apa adanya, Ibu, tidak ada rekayasa, dan alhamdulillah semua teman-teman terkesan. Ya. Tadi berkembang di dalam rapat, Pak Wakil Bupati, sejumlah pimpinan dan teman-teman peserta musker nama kengelo. Kenapa? Karena setiap ruangan itu dilengkapi dengan CCTV dan itu connect dengan handphone. Itu untuk membuktikan bahwa sekalipun pimpinannya ada di Jakarta, tapi ada sekitar 200 kelas di sini terkoneksi dengan CCTV. Kelas mana yang tidak ada gurunya itu bisa dikontrol. Dimanapun juga, di ujung dunia pun juga bisa kita kontrol. Oh, ada kelas yang tidak punya gurunya. Di sini bertebaran CCTV, jadi anak-anak tidak ada yang bisa mencari waktu, mencuri tempat untuk misalnya melakukan pelanggaran seperti merokok. CCTV bertebaran di mana-mana di tempat ini. Kemudian juga diperlihatkan asrama. Bagaimana anak-anak kita tinggal di asrama. Setiap satu kamar asrama itu ada pembinanya, tidur bersama dengan para anak-anaknya, para santrinya. Jadi kontrolnya benar-benar 24 jam. Bukan hanya menemani tidur, tapi mengontrol PR-PR mana di antara anak-anak bimbingannya itu yang belum dikerjakan. Membangunkan juga lebih gampang karena yang membangunkan adalah para pembinanya. Di samping itu juga beberapa fasilitas yang lain seperti laboratorium, ya, perpustakaan. Saya kira belum sempat melihat perpustakaannya. Jangan-jangan perpustakaan Al-Ikhlas ini buku-bukunya lebih ramai daripada perpustakaannya Institut Perguruan Tinggi As'adiyah di Sengkang. Perpustakaan itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Maka itu saya melihat perpustakaan kita kemarin di Sengkang itu masih sangat miskin buku. Tapi ke depan kami tidak akan menambahkan buku-buku, ya. Kami sudah merancang di Jakarta bahwa yang kita akan kembangkan di Sengkang itu adalah perpustakaan elektronik, e-library. Sekarang sudah tidak zaman lagi kita memperbanyak buku-buku di perpustakaan. Di Amerika, di Eropa, jarang sekali orang masuk di perpustakaan kecuali menyusun disertasi, tesis.
Kenapa? Karena seluruh buku-buku itu bisa diakses di handphone sekarang. Bill Gates, orang kaya dunia, mewakafkan uangnya kemarin itu 17 triliun kalau dirupiahkan untuk membelikan hak paten terhadap buku-buku di perpustakaan. Jadi seluruh para pengarang buku di Amerika itu tidak perlu menunggu royalti dari pencetaknya, penerbitnya. Itu langsung dibeli oleh Bill Gates. Sehingga dengan demikian seluruh mahasiswa ya itu bisa membuka ada di perpustakaan. Nah, kita tinggal melakukan kolaborasi dengan sistem yang ada di Amerika atau di Eropa itu. Seperti di Istiqlal, kami menggandeng kedutaan Amerika Serikat. Kita bikin ya The Voice of America, The Voice of Istiqlal, yang sesungguhnya di tempat lain itu disebut dengan American Cornell. American Cornell ini jadi kedutaan Amerika yang membantu kita untuk membangun media center. Media centernya itu diberikan kita kemampuan untuk mengakses seluruh perpustakaan di seluruh Amerika. Sekarang ini kan kita nggak bisa masuk di perpustakaan itu, diproteksi. Masuk di perpustakaan oke, lihat judul-judul bukunya bisa, tapi belum tentu kita bisa buka bukunya. Hanya diperlihatkan daftar isinya saja. Membuka isinya pun juga tidak bisa. Kenapa? Harus bayar dulu. Nah sekarang ini berkat kerjasama itu bukan saja masuk di perpustakaan, tetapi buku-bukunya itu bisa dibuka, bahkan bisa di-download, bisa di-copy. Ya. Inilah kemajuan teknologi. Al-Azhar Kairo, semua disertasinya kita kerjasama. Jadi seluruh disertasi yang terbit di Mesir, Al-Azhar Kairo, itu kita diberikan kemampuan untuk mengcopy. Bahkan kami sudah memprint out disertasi yang terbit tahun 2005. Kita taruh di sebuah perpustakaan. Nah, disertasi itu adalah karya puncak untuk seorang akademisi dan itu yang kita miliki. Insya Allah software ini nanti kita akan tayangkan, kita akan simpan di perpustakaan As'adiyah. Sehingga perpustakaan kita nanti di As'adiyah itu akan dihuni oleh ratusan ribu bahkan jutaan buku. Nah kalau itu kita beli itu mungkin puluhan miliar, tapi itu bisa kita lihat, bisa kita buka. Nanti perpustakaannya kita yang akan kita perbanyak itu adalah komputer. Jadi komputer yang banyak, anak-anak kita nanti membuka buku apapun yang akan dibuka, mau di perpustakaan dimanapun yang ada di dunia ini, itu bisa diakses melalui e-library kita. Ya. Dan anak-anak milenial sekarang ini beda dengan kita. Saya kira Pak Wakil Bupati juga sama dengan saya ya, sama dengan kita semua para guru-guru di sini. Kadang-kadang kita masih lebih suka baca bukunya daripada membaca di handphone. Tapi anak-anak milenial sekarang ini dia nggak bisa masuk kalau baca buku. Tapi kalau baca di handphonenya itu lebih gampang masuk. Beda dengan kita kan, kalau baca di handphone mata sakit lah segala macam. Tapi kalau anak-anak milenial kita sekarang ini lebih cepat, lebih gampang membaca menggunakan handphone atau menggunakan laptop, tablet. Jadi yang kita akan cetak nanti di As'adiyah adalah pondok pesantren milenial yang aksesnya itu nanti mungkin serba elektronik. Bahkan tadi saya juga sampaikan, manajemen As'adiyah itu adalah paperless. Paperless itu enggak ada lagi tumpukan-tumpukan buku, tidak ada lagi tumpukan-tumpukan map, kecuali laporan-laporan tertentu yang terkait dengan ISO. Ya, ISO ini nanti memang membutuhkan filing kabinet yang khusus ya. Tapi semua seperti absensi, kita enggak pakai absensi sekarang. Teman-teman tadi melihat bahwa setiap ruangan kelas itu pakai fingerprint.
baik pegawai, ya, guru maupun murid-murid santri itu pakai fingerprint. Ya. Jadi tidak ada pemalsuan tanda tangan, tidak ada. Misalnya saya mengajar 4 kelas, padahal cuma 2 kelas. Minta dibayar sekian. Terlambat itu pasti akan ketahuan. Nah, inilah yang kita akan kembangkan. Semuanya bisa dikontrol oleh alat-alat canggih. Bapak Ibu sekalian, kami berterima kasih kepada seluruh peserta raker, teman-teman para pengurus, menyiapkan waktunya datang ke ujung ini untuk mengikuti musker. Ya. Tidak tanggung-tanggung, ada beberapa orang pengurus pusat dari Jakarta dan juga dari Makassar meninggalkan tempatnya, dan itu adalah mereka membiayai dirinya sendiri, Pak Wakil Bupati. Kami menawarkan tiket, Pak enggak usah Pak, kami juga punya. Jadi itu satu bentuk keikhlasan. Ya. Mereka pulang pergi dengan biaya sendiri. Ya. Kemudian juga para santri, pembukaan sampai juga penutupan, itu juga hadir memeriahkan. Ini satu bentuk persaudaraan antara Al-Ikhlas dengan As-Adiyah. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa hasil musker ini nanti kita akan cetak menjadi pegangan untuk kita semuanya, termasuk juga sebagai pertanggungjawaban laporan bisa kita tembuskan kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Inilah hasil karya musker yang kita lakukan di As-Adiyah. Kami juga sampaikan ke Pak Wakil Bupati, semenjak selesai muktamar tidak pernah berhenti kita untuk melakukan meeting, rapat-rapat seluruh para pengurus setiap hari Rabu malam. Jadi besok malam ini, Rabu malam besok itu yang ke-8. Jadi selesai muktamar langsung kita rapat pimpinan melalui Zooming. Tidak tanggung-tanggung, jam 8 waktu di sini ya. Kemudian sampai kadang-kadang sampai jam 12. Karena kami di Jakarta baru jam 11. Dan itu sangat produktif karena teman-teman semua bebas memberikan ekspresinya. Seperti apa kita nanti akan lakukan di Pondok Pesantren As-Adiyah ini. Pak Wakil Bupati, kami punya pikiran, tapi tentu mohon dukungan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Kami akan memperkuat program Macanang. Kami sudah survei ya, bahwa pondok pesantren untuk di Kota Sengkan dalam tempo 5 tahun akan datang sudah tidak cocok lagi ada pondok pesantren di kota. Macet, padat, bising, dan terlalu banyak pengganggu. Nah, tempat yang paling steril untuk mendirikan pondok yang produktif memang adalah Macanang. Semula kami akan memindahkan hanya sanawiyah, putra. Tapi setelah melihat perkembangan situasi termasuk juga kemungkinan pendanaan, maka jangka panjang nanti seluruh pondok pesantren As-Adiyah itu akan bermarkas di Macanang. Apakah itu putri putra seluruh tingkatan, mungkin pengecualian TK ya, dan tidak ya, tapi sanawiyah, aliyah ya, itu nanti kita akan bawa ke Macanang, termasuk juga perguruan tinggi, ma'had dan lain-lain. Lalu insya Allah kami juga mengincar lokasi yang ada di sekitar Madrasah Aliyah di belakang itu, dan kami dapat informasi juga ada 35 hektar itu akan dilepas. Saya juga minta teman-teman, pokoknya kita akan lakukan penyelesaian, negosiasi dulu, siapa tahu masih bisa turun
Dan itu kita butuhkan, penggabungan laki-laki dan perempuan itu membutuhkan sekitar 100 hektar. 50 hektar untuk peruntukannya perempuan, 50 hektar di sebelahnya itu untuk laki-laki. Jadi pesantren putra dan putri itu akan dipisahkan oleh dua ruas jalan di situ, 2 jalur di depan ma'had. Sehingga dengan demikian jangka panjang seluruh tingkatan pondok pesantren As-Saadiyah itu kita akan tempatkan di Macanang. Kami juga sudah menghitung berapa kekuatan guru yang kita miliki. Kita juga akan bikin paket. Kita akan lepas beberapa hektar tanah di situ nanti untuk diwakafkan kepada para guru-guru, dan kita akan bangunkan setiap guru karyawan ada perumahannya di dalam. Iya. Caranya seperti apa? Kami punya contoh Pak Wakil Bupati ya. Di PT IKI Jakarta, saya masih rektor. Sekarang alhamdulillah PT IKI sekarang tadinya institut menjadi universitas. Jadi saya sudah 4 periode rektor, sudah 20 tahun rektor paling tua di Indonesia ini adalah rektor PT IKI. Ini nggak tahu, setiap periode kami di demo Pak Bupati. Biasanya kalau rektor itu di demo itu minta mundur. Ini di demo untuk dipertahankan. Bagaimana tuh? Alhamdulillah. Tadinya PT IKI itu kumuh seperti kandang bebek tuh. Tapi sekarang tidak ada satu bangunan yang berlantai 3, semuanya lantai 4. Kita sudah punya 5 kampus, yang tadinya hanya 1 kampus. Dan insya Allah salah satu program kita itu membuka fakultas kedokteran. Ya. Jadi salah satu kampus yang terkenal di Jakarta sekarang, bahkan menurut penilaian Kupertais, kampus perguruan tinggi swasta Islam yang terbaik di Jabodetabek ini adalah PT IKI. Kenapa? Karena semuanya persis seperti di Al-Ikhlas ini, serba elektronik. Nah, As-Saadiyah nanti insya Allah kita akan paralelkan dengan Istiqlal. Satu-satunya masjid di dunia ini menggunakan metaverse ialah Masjid Istiqlal. Satu hari sebelum saya ke sini Bapak Ibu sekalian, ya, hari Jumat, ya, hari Jumat pagi. Jadi kami mendapatkan 4 penghargaan rekor muri, ya. Rekor muri yang pertama bahwa satu-satunya masjid dan bahkan pertama di dunia ini menggunakan teknologi metaverse adalah Masjid Istiqlal. Ya. Sampai para pejabat kaget, kami belum pernah mengetahui apa itu metaverse, apa itu kegunaan metaverse, tapi Istiqlal sudah eksis. Kami ke Amerika di Berkeley University itu ya, salah satu perguruan tinggi yang paling tersohor. Dulu zaman Soeharto ada namanya kelompok Berkeley, ya, Sumarlin, Ali Wardana itu ya, mungkin dedengkot ekonom Pak Harto itu alumni Berkeley. Dan di Berkeley itu di San Francisco itu ada di situ tempat disebut dengan Silicon Valley. Silicon Valley itu adalah satu cekung di San Francisco. Di situ semua puncak teknologi paling tinggi di dunia ini. Di situ Google-nya, ya, di situ Microsoft-nya, di situ Yahoo-nya, semua di kawasan itu. Dan disitulah ditemukan metaverse. Amerika sendiri juga baru beberapa yang menggunakan teknologi metaverse, tapi sekarang sudah hadir di Istiqlal. Mahal memang, ya, itu ada sekitar 10 miliar. Tapi ya, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Ya, saya gandeng tangan Pak
Erik, Pak, saya pingin metaverse di Istiqlal, tapi saya perlu sponsor. Ya, Ibu Nike, saya bertiga, Bu Nike, saya, Pak Erik. Pak ya, Bu Nike bantu Pak Imam. Ya berapa Pak Nasar dibutuhkan? Sebenarnya saya butuh 1,5 miliar. Besok datang ke kantor. 1,5 M. Ternyata itu baru teknologinya. Yang paling mahal itu adalah cara pembuatannya, karena harus di shooting semua lekuk-lekuknya Istiqlal itu. Itu membutuhkan dana itu 6,5 miliar. Di mana lagi mau dapat uang 6,5 miliar? Saya ke Telkom. Dirutnya Telkom, alhamdulillah. Ini bukan KKN, tapi 2 anaknya kawin, saya nasihat perkawinan. Udah Pak Nasar saya bantu. Nah sekarang sudah launching kemarin, langsung dikasih rekor muri. Muri yang kedua adalah wakaf energi. Istiqlal itu 38% menggunakan tenaga surya. Jadi kita di atap-atap Istiqlal itu ada tenaga surya, panel tenaga surya, lalu kita beli baterainya, disimpan, dan malam hari itu yang dipakai untuk nyalain Istiqlal. Jadi terang benderanya Istiqlal itu tidak menggunakan PLN semuanya, tapi itu melalui energi matahari. Dan yang menarik adalah wakaf energi. Namanya saja wakaf. Jadi berwakaf itu bukan tanah, bukan uang, tapi kita minta bantuan masyarakat itu untuk berwakaf energi. Satu papan itu ya 2 meter kali 4 meter itu bisa menampung sampai berapa watt. Nah ini di Istiqlal itu penuh, alhamdulillah. Dan teknologi seperti ini yang kita akan bangun di Asadia. Kotoran-kotoran manusia di Istiqlal itu ya, toiletnya, bayangkan kalau sekian puluh ribu orang buang kotorannya di toilet sedikit penuh, nggak ada yang dibuang sedikit pun. Itu langsung diproses jadi listrik kembali. Ya, dipakai masak kotoran manusia itu. Ya, sampah-sampah pun tidak ada mobil sampah masuk ke Istiqlal, langsung di pabrik, plastiknya dipilah dan itu dipres, kemudian bernilai uang kembali. 75 juta liter air wudhu per bulan di Istiqlal, 1 tetes pun tidak ada yang terbuang di selokan, semuanya ditampung di dalam bak yang besar, itu bisa diminum. Teknologi penjernihan air lebih jernih, di Dinas Kesehatan memeriksanya, ini lebih jernih daripada air mineral yang dijual di toko Bapak. Tapi kita tidak pakai berwudu, karena ada pendapat teman-teman itu air mustamal. Nah Imam Syafi'i yang kita gunakan ya, itu nggak boleh berwudu dengan air mustamal, walaupun ada pendapat lain, enggak, itu kan sudah melalui proses. Tapi mayoritas di antara teman-teman majelis musyawarah kita bahwa itu masih kategori mustakmal, kecuali kalau sudah dicemplungkan ke tanah baru diisap kembali, itu sudah bukan mustakmal. Nah sekarang kita bikin pori-pori di Istiqlal, kelebihan air di bak itu kita tanam di pori-pori itu, kemudian diisap di lubang yang lain, naik ke atas, itu dipakai berwudu, dipakai mandi. Jadi sudah bukan mustakmal lagi. Ini penghematan. Sungai yang mengelilingi Istiqlal yang tadinya sangat kotor, itu kita jernihkan, digali, itu akan kita tanami ikan hias, diberningkan di hulunya ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak pernah ke Istiqlal dalam tempo 2 tahun ini kaget. Dulu susah masuk ke Istiqlal. Kenapa? Karena penuh dengan mobil, pedagang kaki lima nggak bisa masuk kita kalau Jumat apalagi kan. Sekarang tidak ada satupun mobil, tidak ada satupun pedagang kaki lima di Istiqlal, diganti dengan taman-taman yang sangat indah. Kemana mobilnya? Di parkir bawah tanah, itu mampu menampung 1.000 mobil. Itu 2 lantai di basement dari utara ke ujung tuh. Ya. Jadi mobil VIP saja yang muncul di muka Istiqlal. Dan CCTV-nya seperti di pondok kita.
Bahkan Istiqlal lebih canggih CCTV-nya karena sudah biometrik. Kalau CCTV kita di sini belum biometrik. Apa itu biometrik? Jangan coba-coba ada yang mencuri handphone, ditangkap kamera, itu diidentifikasi. Warna bajunya, mukanya itu bisa. Sudah banyak ditangkap. Dulu seringkali kita kecopetan di Istiqlal, sekarang nggak ada yang berani. Di mana-mana ada CCTV. Bahkan CCTV kita itu dipinjam oleh pemerintah karena di puncak Menara Masjid itu sama tingginya dengan Monas, itu teknologi Jepang. Sepanjang Tamrin Sudirman itu bisa kita kenali plat mobilnya orang, bisa melihat Tanjung Priuk di sungai di laut bebas itu, super canggih. Ya. Itulah Istiqlal. Dibangun pada saat Covid. Ya. Sementara orang cari uang susah, semua anggaran pembangunan itu dipotong, kecuali anggaran pembangunannya Istiqlal. Pak Presiden, maaf, sudah kinclong sekarang ini stadion. Oh iya Pak, hebat Pak, gilirannya Istiqlal kapan dipugar Pak? Ini sudah 42 tahun belum pernah tersentuh perubahan. Kita ajak lihat. Oh iya ya. Tidak lama setelah itu, mungkin tidak sampai 10 menit, Menteri PUPR telepon, Pak Imam saya mau ke Istiqlal. Oh saya Pak yang datang, Bapak Menteri saya rakyat. Enggak, datanglah timnya di situ. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya diperintahkan Presiden memugar Istiqlal. Saya tanya, apa yang mau dipugar Pak? Ya, pokoknya ikuti telunjuknya Pak Imam Besar. Pak, kalau saya tuh banyak maunya. Apa itu Pak? Saya pingin basement, macet itu Istiqlal itu. Nah, yang kedua saya ingin macam-macam lah, termasuk menginginkan terowongan yang menghubungkan katedral itu. Sekarang jadi viral internasional tuh. Nah, jadi terjadi perubahan drastis luar biasa di Istiqlal Bapak Ibu sekalian. Ya. Tadinya Istiqlal itu dibawa Presiden. Mungkin karena melihat ada sesuatu di Istiqlal, langsung Presiden mengeluarkan SK, Perpres dan Kepres. Jadi Istiqlal itu langsung dibawa Presiden. Jadi posisinya Imam Besar itu sama dengan Menteri sekarang ini. Ya. Maka itu protokolnya pun juga sama. Nah, kita bersyukur bahwa di antara sekian banyaknya ulama besar di Jawa, kenapa yang diminta adalah alumni As'adiyah. Nah, sekarang kita persembahkan prestasi Metaverse. Kemudian juga 2 ISO yang kita peroleh. Madrasah Istiqlal itu juga dapat ISO. Baru 2 madrasah di Indonesia mendapatkan ISO. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Al-Ikhlas di sini. Yang kedua adalah Madrasah Istiqlal, sekarang jadi percontohan. Ya, kemudian ISO yang kedua manajemen. Jadi di Istiqlal dalam tempo 2 tahun saja ini berjejer penghargaan internasional dan nasional itu. Satu-satunya public space yang tidak ada virus coronanya di Jakarta hanya Istiqlal. Ini ajaib betul. 2 lab yang periksa, karena angin dari selatan meniup ke utara, itu Istiqlal kan tinggi atapnya itu ya. Nah ternyata itu sirkulasi udaranya sangat bagus. Dan banyak lagi. Nah Pak Wakil Bupati insya Allah As'adiyah, mudah-mudahan mimpi teman-teman ini bisa terrealisasi. Jangan terlalu lama. Ya, insya Allah kalau putra putri bisa kita pindahkan dalam tempo 5 tahun ini, dan insya Allah pasca 5 tahun nanti
siapapun yang akan memimpin Asadiah itu akan tinggal landas. Ya. Dan rencana kami sekarang kami bawa arsitektur, Pak. Tim arsitektur di Sengkang ada 3 orang. Kemudian tim arsitektur kami bawa dari Jakarta juga 2 orang. Kita akan bikin pondok pesantren yang menggabungkan antara local culture. Jadi semua asrama kita nanti di situ akan menggunakan rumah adat Bugis. Tidak ada pesantren di dunia ini asramanya itu rumah Bugis. Langkah pertama ini kita akan bangun 10 rumah Bugis berjejer di tanah yang sudah tersedia. 10 unit ya. Kemudian aulanya aula seperti ini biasa ya, karena ya memang teknologinya harus seperti ini. Ada mezanium seperti ini, kemudian di bawah ini bisa olahraga segala macam. Tapi tidak kita gunakan ini. Kami pakai gambar yang ada di Pondok Pesantren Al-Ikhlas di Konawe. Jadi di Konawe, Pak, aula kita itu lebih mewah daripada ini. Itu bantuan dari Pak Gubernur Bank Indonesia. Ya, jadi ini bangunan banyak ini kita tidak, ya ini bantuan Pak Menpora. Yang di depan situ ada 3 bangunan itu Mempera. Kemudian yang di sebelah kanan itu BPKH, Badan Pengelola Dana Haji. Ada bahkan duta besar Inggris apa Australia ya yang bangun klinik tuh, Australia ya. Yang lainnya ya hampir semua menteri pernah ke sini. Kemudian juga dubes-dubes ya. Di Asadiah Macanang itu kita akan siapkan konsep pesantren modern, tapi berwajah lokal culture ya. Jadi itu tadi saya membayangkan di situ ada danau ya. Mata air kita itu kita akan bikin danau, kemudian dikelilingi oleh rumah adat Bugis. Di atasnya itu public space, di situ ada aula, di situ ada termasuk juga towernya kita akan bangun di depan situ. Disitulah berkantor semua mulai dari tingkat paling bawah sampai perguruan tinggi di tower itu. Ya kalau gambarnya itu 9 lantai, tapi nggak tahu nanti jadinya seperti apa. Inilah Bapak Ibu sekalian, mohon doanya ya. Mudah-mudahan tidak lama kita akan melihat wajah baru di Macanang. Saya kira cukup sekian Pak Bupati, kami mohon sambutannya ya. Sekaligus memberikan motivasi kepada kami semuanya ya. Selaku pemerintah daerah Kabupaten Wajo ya, tentu kami berterima kasih kepada segenap masyarakat kita yang memberikan dukungan, khususnya Pak Bupati dan DPR, para pejabat, kepada teman-teman yang mengikuti Munas, pimpinan, mari kita diam-diam aja ya, tidak perlu dipublish apa yang kita lakukan. Makin banyak orang yang tahu rencana-rencana besar kita, mereka simatuk seradasi ya. Jadi kita suka diam-diam, tidak perlu keluar-keluar tiba-tiba nanti jadi aja. Ini saya sengaja sampaikan di sini karena ini adalah kita semuanya orang dalam. Tapi saya nggak tahu kalau ini juga ya apa disimpan juga di YouTube ini ya. Tapi yang jelas bahwa insya Allah kami mohon doanya kepada anak-anakku semuanya, para santri, ya santriwati, Bapak Ibu, semoga hasil musker ini menjadi entry point untuk melakukan wajah baru di Pondok Pesantren Asadiah. Demikian Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.